sahabat pemasyarakatan, berjumpa kembali dengan saya Cynthia Galuh dan saya Dewi Linarsi. Tak terasa kita sudah melewati lebih dari setengah puasa Ramadan. Ya, tidak lama lagi kita akan bersiap menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Nah, seperti biasa, kami akan tetap menemani sahabat pemasyarakatan dengan berbagai informasi menarik di minggu ini. Untuk menyaksikan selengkapnya, tetap bersama kami dalam Apa Kabar Pemasyarakatan. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Halauli baru saja melantik 57 pejabat tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dari jumlah tersebut, 4 diantaranya merupakan pejabat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Siapa saja mereka? Saksikan berita selengkapnya. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Halauli melantik serta memimpin pengambilan sumpah dan serah terima jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia beberapa waktu lalu. Pelantikan tersebut merupakan langkah strategis guna mempercepat capaian kinerja organisasi. Setidaknya terdapat 57 pejabat tinggi Pratama yang dilantik, di mana 4 diantaranya adalah pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, yaitu Supriyanto sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Muhammad Jahari Sitepu sebagai Direktur Pelayanan Tahanan dan Anak dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Marcelina Budiningsih sebagai Direktur Teknologi Informasi dan Kerjasama Pemasyarakatan, dan Jumadi sebagai Direktur Pengamanan dan Intelijen. Kepada semua pejabat baru, Menkumham berpesan agar terus berinovasi dan menerapkan fungsi manajemen demi efektivitas dan efisiensi, serta meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan semua stakeholder dan instansi mitra lainnya. Sebanyak 30 orang mahasiswa Kampus Kehidupan Lapas Pemuda Tangerang mengikuti seminar proposal. Ya, seminar ini merupakan persyaratan awal sebelum pelaksanaan skripsi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana. Sebanyak 30 mahasiswa Fakultas Agama Islam Kampus Kehidupan Lapas Pemuda kelas 2 Tangerang mengikuti seminar proposal skripsi pada baru-baru ini. Kegiatan ini merupakan salah satu syarat kelulusan program Sarjana Pendidikan Agama Islam yang diselenggarakan bekerjasama dengan Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Kegiatan seminar proposal ini dibuka oleh Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Syekh Yusuf, Dr. Karmawan. Proposal yang diajukan mahasiswa diuji kelayakan dan kualitasnya sebelum mereka dapat melanjutkan penelitiannya. Kampus Kehidupan merupakan program pembinaan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan warga binaan hingga ke jenjang perkuliahan. Mereka tetap bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi meski sedang menjalani hukuman pidana di dalam lapas. Ada yang berbeda dari Ramadan 1445 Hijriah di Rutan Cipinang. Ya, Rutan Cipinang menerima kunjungan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta beserta Kepala Divisi Pemasyarakatan untuk pelaksanaan Safari Ramadan. Di bulan Ramadan 1445 Hijriah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta Ibnu Kuldun didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan Tony Nainggolan menyambangi Rumah Tahanan Negara kelas 1 Cipinang. Kunjungan tersebut dalam rangka pelaksanaan Safari Ramadan di Masjid Nurul Iman, Rutan Cipinang. Safari Ramadan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus memberikan kesempatan bagi petugas dan warga binaan Rutan Cipinang untuk menerima arahan serta motivasi langsung dari Kakanwil selama menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Agar terbebas dari jerat narkoba, warga binaan Lapas Narkotika Purwokerto mengikuti program rehabilitasi sosial. Ya, program ini dilaksanakan dengan bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas. 20 warga binaan Lapas Narkotika Purwokerto mengikuti program rehabilitasi sosial di Aula Pandawa Lapas. Program ini bertujuan membantu mereka lepas dari jerat narkotika sehingga dapat kembali ke masyarakat dan menjadi instan yang bermanfaat. Pembukaan program rehabilitasi sosial Lapas Narkotika Purwokerto ini dihadiri Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas, Agustinus Widihasono. Program ini akan dilaksanakan selama 6 bulan untuk membentuk psikis atau mental warga binaan yang lebih positif. Secara sosial, warga binaan juga diantisipasi dari pergaulan-pergaulan negatif yang dapat menjerumuskan. Rehabilitasi sosial diawali dengan konsultasi dengan konselor atau psikolog, dilanjutkan tes urin dan program lainnya. Warga binaan yang dinyatakan lulus program ini akan mendapatkan sertifikat sebagai bentuk apresiasi karena telah mengikuti program dengan baik dan benar.
kegiatan rehabilitasi sosial yang diikuti oleh 20 warga binaan dan dilaksanakan selama 6 bulan. Manfaat dari rehabilitasi ini adalah untuk mengurangi ataupun untuk mempersiapkan warga binaan memiliki pemikiran-pemikiran yang lebih baik, terlepas dari ketergantungan terhadap narkotika dari sisi sosial, dan bisa mengantisipasi pergaulan-pergaulan yang negatif yang mengarah kepada jaringan narkoba setelah mereka bebas nanti dari lapas narkotika Purwokerto. Terima kasih. Lapas Perempuan Manado menggelar buka puasa bersama warga binaan. Ya, kegiatan ini berkolaborasi dengan JKHNU Provinsi Sulawesi Utara dan YBM PLN UID Sulutenggo. Berkolaborasi dengan Jamiatul Qurra wal Hufaz Nahdlatul Ulama atau JKHNU Provinsi Sulawesi Utara dan YBM PLN UID Sultenggo, Lapas Perempuan Kelas 2B Manado menggelar buka puasa bersama warga binaan beberapa waktu lalu. Bertemakan Benderang Berkah Ramadan 1445 Hijriah, kegiatan ini merupakan puncak dari serangkaian kegiatan pembinaan keagamaan warga binaan yang telah dilaksanakan sejak 16 Maret 2024. Pelaksana tugas Kepala Lapas Perempuan Manado, Lydia Awah, menyampaikan terima kasih kepada pengurus wilayah JKHNU Sulawesi Utara dan YBM IUD Sultenggo yang telah memberikan motivasi, dukungan, dan pembekalan bidang keagamaan kepada warga binaan Lapas Perempuan Manado yang beragama Islam selama 8 hari terakhir. Sebelumnya, kegiatan dibuka dengan menampilkan hadroh dari Majelis Taklim Rahmatan lil Alamin Manado dan grup Qasidah Lapas Perempuan Manado dilanjutkan dengan tausiah dari Habib Umar bin Toha Al-Habsi. Kegiatan ditutup dengan pemberian bingkisan kepada seluruh warga binaan Lapas Perempuan Manado dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dilanjutkan dengan buka puasa bersama, serta sholat isya, tarawih, dan witir berjamaah. Ciptakan momen berharga di bulan Ramadan, Rutan Bangil gelar buka bersama keluarga warga binaan. Ya, suasana kekeluargaan dan toleransi terasa kuat pada momen tersebut. Rutan kelas 2B Bangil menggelar acara buka puasa bersama keluarga bagi warga binaan dari Blok A dan Blok C di halaman utama dan aula serbaguna Rutan Bangil. Suasana kebersamaan terasa semakin menghangatkan suasana dengan aroma hidangan yang menggoda dan doa-doa yang dipanjatkan bersama. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur Heni Yuwono mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, acara buka puasa bersama keluarga bagi warga binaan ini tidak hanya menciptakan ikatan keluarga yang lebih kuat, tetapi juga memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan toleransi di dalam lingkungan rutan. Ia berharap kegiatan semacam ini dapat terus dilakukan sebagai bagian dari upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan. Acara buka puasa bersama keluarga ini juga merupakan momen berharga antara warga binaan dan keluarga mereka. Kegiatan ini diharapkan dapat memberi semangat baru bagi warga binaan dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan inklusif di dalam rutan. Sahabat pemasyarakatan, sekian informasi yang dapat kami sajikan di minggu ini. Terima kasih telah menyaksikan Apa Kabar Pemasyarakatan. Sebelum mengakhiri perjumpaan kita kali ini, mari saksikan persembahan spesial grup Hadroh At-Taubah dari Lapas Selawi. Untuk tetap update informasi seputar pemasyarakatan, terus ikuti media sosial kami di bawah ini. Dan jangan lupa selalu saksikan Apa Kabar Pemasyarakatan. Pemasyarakatan pasti. Allahumma sholli Sayyidil Mursalin